ditampilkan? Bu Rahayunya sudah hadir belum ya? Seharusnya tidak lama lagi saya sudah kirimkan tautan yang tepat, Pak Indah. Baik, selamat pagi rekan-rekan anggota HPI. Selamat datang di penyampaian kabar tengah tahun 2026 Himpunan Penerjemah Indonesia. Pagi ini kita akan menunggu sambutan dari Ibu Rahayu, tapi sebelumnya kita bisa dengar dulu sambutan dari Bapak Indra Listios selaku Ketua Umum HPI. Silakan Pak Indra. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas kehadirannya ya di dalam pertemuan pagi ini. Jadi pagi ini kita akan kami dari pengurus yang diamanahi untuk mengelola organisasi ini ingin menyampaikan berita terkini semesteran ya. Jadi acara rutin kepada rekan-rekan anggota semua dan pengurus yang lain juga untuk melihat kondisi HPI per hari ini dan kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dicapai gitu ya. Tujuannya adalah ini sebagai menjalankan amanah yang ada di ADART dan agar rekan-rekan semua anggota termasuk pengurus memiliki informasi yang kurang lebih setara gitu ya, sehingga kita bisa sama-sama menggunakan informasi ini sebagai dasar pikir dan dasar informasi untuk sama-sama mengembangkan organisasi tercinta kita ini. Jadi nanti di dalam pemaparan ini ada tiga segmen yang akan diwakili oleh 3 wakil ketua umum, Mas Eki, Mas Wahyu, Pak Eki, dan Pak Gagat ya, yang nanti akan mempresentasikan informasi yang berada di bawah koordinasinya. Saya hanya memberikan pengantar saja dan nanti barangkali ada tanya jawab nanti saya bisa bantu. Terima kasih Luci. Saya kembalikan ke Luci ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Indah. Apakah Ibu Rahayu sudah masuk, Esti? Sepertinya belum ya. Oke, kita bisa lanjut saja ke pemaparan. Nanti kalau Ibu Rahayu sudah bergabung, kita akan berikan kesempatan beliau. Ya. Baik, Pak Hananto, silakan Asti berikutnya. Oke, jadi pagi ini seperti yang disampaikan Pak Indah akan ada kabar dari semua bidang kerja yang diwakili masing-masing wakil ketua dan juga ada kabar dari Komite Kompetensi dan Sertifikasi. Silakan Asti. Ya, dari bidang kerja 1 akan disampaikan oleh Bang Wahyu Ginting. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Bang Wahyu. Terima kasih banyak Mbak Lucy, terima kasih Pak Indra atas sambutannya. Halo rekan-rekan, selamat pagi. Saya Wahyu Adiputra Ginting, Wakil Ketua HPI untuk bidang koordinasi 1. Dan saya hanya punya 3 pesan saja untuk hari ini ya, karena memang 3 topik ini di semester 1 punya signifikansi yang patut disampaikan di dalam sebuah rapat kabar tengah tahun. Yang pertama itu berkaitan dengan keanggotaan, dan yang tampil di hadapan rekan-rekan adalah bagan yang menunjukkan ikhtisar keanggotaan kita per 30 Juni. Atau bahkan kalau untuk angka yang ditampilkan di sini sebenarnya kami ambil dari data terakhir kemarin ya, 10 Juli sebetulnya. Jadi mohon maaf yang keuangan nanti yang hanya batasnya 30 Juni. Karena di CHPI data kita selalu terbaru, jadi kami bisa menampilkan situasi yang paling kini dari keanggotaan kita. Nah, ada 2 bagan di sini, dan yang di sebelah kiri kita yang berwarna biru itu adalah anggota aktif.
Rekan-rekan bisa lihat di situ jumlah anggota aktif adalah 697 orang. Kalau kita lihat pembagiannya, 605 diantaranya itu adalah anggota profesional, 87 orang itu aspiran, dan 5 adalah anggota mitra. Di sini tampak segmentasi yang lebih mencerminkan sebuah asosiasi profesi ya. 86, hampir 87% dari keanggotaan kita itu adalah anggota profesional. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah data anggota tidak aktif. Artinya, dua angka ini sebenarnya merepresentasikan 5.837 anggota terdaftar atau rekan-rekan yang pernah menjadi anggota HPI dan yang saat ini masih aktif sebagai anggota HPI. 5.140 diantaranya tidak aktif dan 1.550 itu adalah anggota profesional tidak aktif. 1.550 ini adalah rekan-rekan yang sampai saat ini tetap kita ajak kembali, kita panggil untuk kembali bergabung di rumah bersama kita. Ya. Jadi kalau kita bandingkan antara anggota aktif dan seluruh nama yang pernah terdaftar sebagai anggota HPI, baik itu profesional, aspiran maupun mitra, sedikit di bawah 12% ya yang aktif. Nah, ini bagi saya menunjukkan peluang untuk reaktivasi sebenarnya, khususnya untuk yang anggota profesional tidak aktif ya. Kalau aspiran karena kita sudah punya ketentuan baru hanya boleh 1 tahun keanggotaan, itu kita nantikan saja mungkin suatu saat mereka akan mengajukan keanggotaan profesional. Ya, jadi 12% dari seluruh nama yang pernah terdaftar sebagai anggota HPI adalah anggota aktif. Dan kita punya ruang reaktivasi yang luar biasa luas. Itu ikhtisar keanggotaan. Kita berlanjut ke lembar tayang berikutnya. Dan pada bulan Mei, Badan Pengurus HPI mengeluarkan kebijakan retensi dan reaktivasi. Kita sama-sama tahu 30 April adalah batas waktu untuk perpanjangan keanggotaan, dan kemudian kita mencoba menampung dan menindaklanjuti masukan dari rekan-rekan pada tahun lalu yang mengusulkan bahwa kalau bisa ada kebijakan keterlambatan. Kita penuhi itu dengan kebijakan retensi. Retensi ini hanya berlaku untuk anggota aktif tahun sebelumnya. Kita buat satu prosedur adanya biaya keterlambatan dan kita tetapkan batas waktu untuk perpanjangan dengan prosedur tersebut. Ya, 10% dari iuran tahunan itu adalah biaya keterlambatannya. Program retensi ini berhasil mempertahankan keanggotaan 44 orang rekan hingga bulan Juli ini. Ya, 44 orang anggota profesional memperpanjang keanggotaannya menggunakan prosedur retensi. Sementara itu program reaktivasi ini kita buka, kita keluarkan untuk menyambut kembali, mengaktifkan lagi rekan-rekan yang sudah lama tidak aktif. Kita mengeluarkan prosedur bahwa batas waktu atau batas iuran, tunggakan iuran yang perlu dilunasi sebelum kemudian seseorang bisa mengaktifkan kembali keanggotaannya adalah 3 tahun, tapi tidak termasuk tahun berjalan. Gitu ya. Jadi 3 tahun sebelumnya. Kalau kita bicara tahun 2026, maka tunggakan 2025, 2024, dan 2023 lah yang dibayar. Sebelum kemudian ditambah dengan iuran 2026 yang terbaru. Terlepas dari berapa tahun Anda sebenarnya menunggak gitu ya. Dan program reaktivasi ini sejak diluncurkan berhasil mengaktifkan kembali 30 orang rekan anggota profesional kita. Jadi total program retensi dan reaktivasi sejak diluncurkan telah berhasil mengajak bertahan dan mengajak aktif 74 orang anggota profesional.
ya. Nah, itu untuk kotak informasi yang sebelah kiri, retensi dan reaktivasi. Yang di sebelah kanan itu ada terkini dan target, ya. Kalau rekan-rekan ingat pada presentasi program tahunan yang diselenggarakan pada bulan Januari, kalau saya tidak salah, bidang kerja 1 menetapkan target 800 orang anggota profesional untuk 2026. Saat ini pencapaiannya sudah 75,6%, 605 orang anggota profesional. Sekarang sudah ada di keanggotaan kita, ya. Artinya hingga September nanti, itu kebetulan batas waktu paling akhirnya, kita akan berusaha untuk mencapai target ini. Jadi ada 195 anggota profesional yang entah itu kita akuisisi, artinya dia anggota profesional baru, atau naik level dari aspiran anggota profesional, atau lewat retensi dan reaktivasi. Ya, jadi target dari bidang 1 adalah 800 orang anggota profesional untuk 2026. Dan sudah ada 605. Gitu capaian terkininya. Nah, yang berikutnya ini kita bicara soal keuangan kita. Ini hanya satu slide saja ya, rekan-rekan. Dan yang saya tampilkan di sini adalah tren dari bulan ke bulan untuk arus kas kita dengan membandingkan saldo awal dan saldo akhir dari tiap-tiap bulannya. Ada 2 garis yang bisa rekan-rekan lihat di sini, yang garis warna biru terang itu adalah saldo kas akhir, sementara garis yang berwarna biru pucat itu adalah saldo kas awal. Pada bulan Januari, kita lihat di titik sedikit di atas tulisan Jan itu ya, Januari, itu hanya 400 juta sekian lah ya saldo kas awal kita. Tetapi kemudian saldo kas akhirnya di akhir Januari itu hampir 500 juta. Jadi ada peningkatan. Terus kita perhatikan pergerakan garisnya ya, yang garis biru terang itu dia naik landai, terus turun sedikit, naik lagi, terus turun sedikit lagi, gitu ya. Dan kemudian saldo kas awal yang biru pucat itu dia naik stabil hingga April, baru turun sedikit di Mei, terus naik agak tinggi di bulan Juni. Ini ada ceritanya sebenarnya. Kenapa misalnya pada Januari, Februari, Maret saldo kas akhir kita itu selalu lebih tinggi dari saldo kas awal. Karena ini di kuartal 1 ya rekan-rekan anggota menunaikan kewajiban atau kontribusi minimalnya untuk menjadi anggota HPI. Rekan-rekan bayar iuran tahunan ya. Maka dari itu pendapatan kita relatif lebih tinggi daripada pengeluaran kita. Tapi perhatikan juga bahwa pada catur bulan 1 Januari sampai April saldo kas awal kita itu selalu tinggi ya, atau dari Januari dia naik stabil gitu. Ini pertanda bahwa program sudah mulai berjalan, artinya uang mulai dikeluarkan. Gitu. Kita bayar gaji staf profesional kita membayar langganan teknologi kita membayar vendor teknologi kita membayar pembicara-pembicara kita, gitu ya. Programnya bergulir semua. Komda mulai mengajukan proposal untuk kegiatan-kegiatannya. Gitu. Nah, jadi bisa rekan-rekan lihat bahwa uang yang masuk itu langsung dioperasionalkan, gitu ya. Dan ini datanya adalah hingga 30 Juni ya. Pada bulan Juni saldo kas akhirnya ada di bawah saldo kas awal. Artinya yang keluar lebih banyak daripada yang masuk. Gitu. Karena memang pada bulan Juni ini program retensi dan reaktivasi mulai melandai. Gitu. Kalau pada bulan Mei dia tinggi. Sejak diluncurkan banyak yang menggunakan prosedur retensi dan reaktivasi. Dari reaktivasi kita mendapat cukup banyak pemasukan ya, karena kan yang dibayar bukan hanya iuran tahun berjalan tetapi juga tunggakannya. Begitu kira-kira cerita dari tren 2 garis yang saya tampilkan ini. Tapi kalau rekan-rekan ingin mengetahui angka, pada 30 Juni saldo kas akhir kita adalah 551.900.000.
Ya. Dan ini naik 32,4% sejak saldo awal pada 1 Januari. Jadi sebenarnya dari segi arus kas itu kita masih positif. Ya. Itu untuk keuangan. Berikutnya tentang teknologi informasi, saya hanya menyampaikan program pengembangan situs terpadu HPI ya. Jadi kita akan menggabung hpi.or.id dengan si hpi.hpi.or.id. Kita gabung jadi satu saja, satu domain saja. Nantinya hanya ada satu situs web utama kita. Area anggota yang saat ini kita jelajahi melalui si HPI itu nanti ada di dalam situs terpadu ini. Selain yang diakses publik, ada area khusus anggota yang dapat diakses menggunakan fungsi masuk atau login ya. Semua lamannya sudah selesai didesain secara visual, desain responsif untuk desktop, untuk tablet, untuk ponsel. Semuanya sudah selesai didesain dan saat ini sedang verifikasi akhir ya. Khususnya untuk menentukan segmen mana yang tetap kita pertahankan, segmen mana yang digeser ke area anggota saja, tidak bisa diakses oleh publik, dan sebaliknya. Pada saat yang sama, pengembangan back-end-nya sedang berlangsung, karena kan sudah ada laman-laman yang diberi persetujuan oleh HPI. Dan setelah nanti bagian back-end selesai, sistem belakangnya selesai, baru desain yang tadi sudah dibuat secara visual itu akan dikembangkan sehingga dia punya front end, punya wajah. Dan tahun ini pasti akan meluncur situs terpadu HPI. Saya akan ajak rekan-rekan untuk mengintip desainnya di lembar tayang berikutnya. Kira-kira seperti ini penerapannya. Yang rekan-rekan lihat di monitor itu adalah laman beranda. Terus yang di laptop itu adalah laman area anggota yang saat ini jadi si HPI ya. Si HPI desainnya kan secara visual masih ya standar lah ya, biasa aja gitu. Itu yang mau kita angkat. Kelebihan si HPI adalah sistemnya sebenarnya sudah cukup rapi, modular, tetapi memang tampilannya masih perlu diperbaiki dan ini adalah wujud perbaikannya. Ya, dia akan tampil di ponsel seperti yang tampak di contoh tersebut ya. Mohon doa dan dukungannya rekan-rekan. Ini adalah investasi terbesar organisasi dari segi transformasi digitalnya pada tahun 2026 dan nanti rekan-rekan akan melihat bersama peluncurannya dan akan bisa segera menikmati manfaat ini. Dan semoga ini juga bisa menjadi wajah HPI yang baru sehingga kita makin pede ketika menunjukkan afiliasi kita sebagai anggota Himpunan Penerjemah Indonesia. Sekian dari saya untuk bidang kerja 1. Berikutnya Bapak Eki, Wakil Ketua HPI untuk bidang koordinasi 2 akan menyampaikan paparannya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bang Ginting. Namun sebelum Pak Eki menyampaikan, mungkin kita bisa meminta sepatah dua patah kata sambutan dari Ibu Rahayu. Silakan Ibu Rahayu. Selamat pagi semuanya. Saya harap aman, sehat. Oke, ini laporan dari bidang saya akan sangat singkat karena berkat kerjasama yang bagus ya di antara para anggota HPI, tidak ada peristiwa yang perlu dilaporkan, apalagi peristiwa buruk seperti pelanggaran kode etik dan sebagainya. Jadi selama ini aman-aman saja. Itu pesan dari teman-teman kepada saya kemarin untuk disampaikan di rapat ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Rahayu. Berikutnya kita lanjutkan dengan pemaparan kabar dari bidang kerja 2 oleh Bapak Eki Kusyai Ahwan. Silakan Pak Eki. Terima kasih Mbak Lucy. Apakah suara saya jelas? Jelas Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan
anggota yang saya hormati. Sebenarnya komunikasi kita pada komunikasi badan pengurus dengan anggota itu berlangsung terus-menerus ya melalui berbagai media. Jadi apa yang kami sampaikan di sini sebenarnya adalah mengingatkan lagi apa yang sudah kami sampaikan juga lewat media-media lain, gitu ya. Bidang kerja 2 yang di bawah koordinasi saya disebut bidang bina relasi, itu di awal tahun sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan apa saja yang ingin atau kami jadikan sasaran kerja. Yang pertama itu penguatan tata kelola dan aktivasi Komda. Ini rekan-rekan sudah ketahui ada pendampingan lanjutan bagi pengurus Komda berbasis kebutuhan nyata daerah. Kemudian klinik organisasi untuk isu keanggotaan, administrasi, dan program kerja, pemantauan dan evaluasi implementasi panduan tata kelola Komda. Ini sebagian sudah terlaksana ya. Kemudian forum koordinasi nasional dan regional Komda ini belum terlaksana ya. Program kolaborasi lintas Komda, pelatihan, diskusi profesi, atau kegiatan bersama ini sebagian sudah terlaksana. Kemudian optimalisasi kanal komunikasi internal terpusat ini sudah terlaksana. Mungkin rekan-rekan sudah melihat bentuknya. Selanjutnya. Hal selanjutnya yang kami sampaikan di awal tahun adalah keinginan atau sasaran yang ingin kami capai mengenai kaderisasi dan kepemimpinan. Bidang-bidang ini belum terlaksana, perlu saya laporkan, belum terlaksana tetapi kerja-kerja untuk mencapai sasaran ini masih terus berlanjut, yaitu implementasi program pencarian dan pemanduan bakat berbasis rekomendasi dan rekam jejak. Ini masih terus dilakukan. Kita mencatat siapa saja secara informal, kita memberi perhatian kepada calon-calon pemimpin masa depan yang berasal dari anggota. Pelatihan kepemimpinan belum terlaksana, kemudian program mentoring kepemimpinan oleh pengurus dan senior HP ini juga belum terlaksana. Selanjutnya. Nah, program hubungan internal ini sudah terlaksana secara bulanan hingga bulan Mei yang lalu. Dan ini sebagian dari hal-hal yang bisa dilaporkan, sudah dilaksanakan dan hasilnya. Tentu kami masih menghadapi banyak kendala karena kerja hubungan internal ini menyangkut hubungan dengan banyak pihak, terutama dari rekan-rekan di Komda. Namun meskipun ada banyak kendala, inilah yang sudah berhasil dicapai oleh divisi hubungan internal. Ini laporan, mentoring, dan lokal karya HPI tanggal 7 Maret. Selanjutnya. Kemudian mentoring dan lokal karya HPI Komda tanggal 2 Mei. Jika rekan-rekan pengurus Komda hadir, mungkin bisa melihat sendiri atau berpartisipasi dan merasakan apa yang sudah dilakukan. Selanjutnya. Ini dokumentasinya. Nah, untuk hubungan eksternal ada beberapa pencapaian signifikan yang telah direalisasikan.
Dan secara garis besar ada 4 hal yang terjadi di bidang hubungan eksternal, yaitu saat aktivasi dan identifikasi lembaga-lembaga yang ingin kita jangkau dan apa HPI ingin menjalin hubungan. Itu ada 11 lembaga atau badan usaha yang sudah diidentifikasi. Kemudian di semester pertama ini, alhamdulillah kita juga sudah berhasil meluncurkan program mitra swasta terdaftar yang diamanatkan oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan sampai saat ini sayangnya baru 1 badan usaha yang telah resmi menjadi mitra swasta terdaftar HPI. Kami mengharapkan rekan-rekan yang punya badan usaha agar menghimbau ya, agar menjadi anggota, menjadi mitra swasta terdaftar HPI, karena ini bagian dari upaya HPI untuk membangun ekosistem industri penerjemahan, profesi dan profesi agar lebih terhubung, begitu ya. Selanjutnya, bidang hubungan eksternal juga bisa melaporkan bahwa pada semester 1 ini kita sudah menandatangani MOU dengan Universitas Nasional yang terlaksana pada 2 Maret yang lalu dan disertai dengan kegiatan bersama, yaitu pelatihan penjurubahasaan dan pelatihan penerjemahan untuk mahasiswa dan sivitas akademika Universitas Nasional. Ada beberapa universitas yang terus kita proses hubungannya, diantaranya Universitas Sugeng Hartono, Untirta, Maranatha, UIN Malang, Universitas Brawijaya, kemudian Universitas Ria. Ini hingga tadi malam saya menerima laporan dari divisi hubungan eksternal bahwa sudah pada tahap review teks MOU-nya. Jadi insya Allah di semester kedua beberapa universitas akan menandatangani MOU dengan kita. Sebagian baru, sebagian lagi perpanjangan. Dan semester 1 ini kita juga sudah mengadakan pelatihan tidak tercantum di sini ya, pelatihan untuk pelatihan dan uji kompetensi penerjemahan di Politeknik Negeri Jember selama 3 hari selama 2 hari dari tanggal 18 sampai 20 Mei yang diberikan oleh Pak Sugeng waktu itu ya. Alhamdulillah sudah berhasil dan setelah kegiatan bersama itu, Polij saat ini sedang dalam proses menandatangani MOU dan MOA dengan kita. Seharusnya bulan ini, tetapi ternyata pimpinan universitasnya sangat sibuk dan minta penjadwalan ulang agar karena pimpinan universitas sedang banyak kegiatan. Selanjutnya, hubungan eksternal juga di tengah tahun semester 1 ini sudah menandatangani MOU dengan ISEO Argentina. Mungkin rekan-rekan waktu itu juga ikut hadir pada tanggal 5 Februari 2026. Dan selain itu, selanjutnya, HPI juga diundang
hadir dan menjadi salah satu pendiri dari China ASEAN Translation, Interpreting and Communication Association ya, yang dilaksanakan di Malaysia. Ini konferensi dan pendirian Kaktik ini sangat penting karena karena HPI menjadi salah satu pendiri dan Pak Indra, Ketua Umum kita, menjadi salah satu anggota Badan Eksekutif, yaitu menjadi Wakil Presiden di asosiasi ini. Hingga saat ini, Kaktik sudah merencanakan beberapa kegiatan dan salah satunya yang mungkin kita nantikan bersama adalah nanti akan ada kompetisi penjuru bahasaan tingkat nasional dan regional. Ini sedang dibicarakan bagaimana nanti pelaksanaannya. Selanjutnya, ini dokumentasi. Mungkin rekan-rekan juga sudah membaca tulisan-tulisan ini, sumbangan rekan-rekan kita, tulisan rekan-rekan kita di Fit Asia Bulletin, dan juga dan juga waktu itu Pak Sugeng menjadi narasumber dari webinar Fit Asia. Selanjutnya, untuk pengembangan profesi ini sasaran-sasaran yang sudah kami kemukakan, ingin kami capai di tahun ini. Penyusunan program dan silabus kredensial mikro ini sudah pada dasarnya sudah selesai ya, tapi belum bisa diluncurkan karena masih ada beberapa hal yang perlu didiskusikan. Selanjutnya, ya, bidang pengembangan profesi sudah melaksanakan 2 ruang berbagi bulanan dan 5 sesi festival ruang berbagi. Mungkin rekan-rekan juga sudah mengikuti, ini poster-posternya. Selanjutnya, ya, ini ruang berbagi yang sudah kita gelar dari tanggal 30 Januari, membaca ulang peran kunci penerjemah dalam implementasi KUHP yang diisi oleh rekan senior kita Muhammad Hikmat Gumilar, kemudian penerjemah dan AI yang waktu itu diisi oleh Sekretaris Umum kita, Mbak Lucy. Selanjutnya, nah ini pada waktu itu kita intensif selama 1 bulan mengadakan festival ruang berbagi, dan alhamdulillah kita bisa menggelar 5 acara dalam 1 bulan ini dan peminatnya juga cukup bagus. Selanjutnya, ini jumlah jangkauan total dari jumlah anggota yang hadir dalam acara-acara yang digelar oleh Divisi Pengembangan Profesi, yaitu 321 peserta. Dari anggota aktif, saya kira ini lebih dari 50%. Iya, 50% anggota profesional ya. Selanjutnya. Sudah, Pak Eki. Baik, terima kasih Mbak Lucy. Saya kira saya terlalu panjang ya dibandingin Aman, Pak. Jadi nanti kalau ada banyak. hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Lucy. Baik, terima kasih banyak Pak Eki. Berikutnya kita bergerak ke bidang kerja 3 yang dipimpin oleh Bapak Gagat Bumianto. Silakan Pak Gagat. Iya, terima kasih Mbak Lucy. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya.
Saya Gagap Mintoro, Wakil Ketua untuk bidang kerja 3, yaitu penyelenggaraan acara dan sponsoran. Perkenankan saya untuk memberikan laporan yang telah dilakukan oleh bidang kerja 3, yaitu terdiri dari divisi penyelenggaraan acara dan sponsoran. Untuk divisi penyelenggaraan acara, kita sudah menyelenggarakan pembahasan program kerja untuk tahun 2026 oleh Badan Pengurus HPI. Acaranya dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari, melalui daring. Pada tahun-tahun sebelumnya kita adakan itu secara luring atau tatap muka, namun pada kali ini mengingat kondisi keuangan HPI, kita memutuskan untuk melakukan secara daring. Yang dilakukan pada saat penyelenggaraan pembahasan program kerja ini adalah kita menyusun rencana strategis di 3 bidang, bidang 1, bidang 2, dan bidang 3, yang dipimpin oleh Mas Wahyu dan Kak Iki serta saya sendiri. Kemudian menyinkronkan jadwal program kegiatan, termasuk diantaranya adalah TSM dan UKM, ujian kompetensi menerima. Lalu hasil pembahasan dari program dari diskusi ini itu dipresentasikan kepada seluruh anggota pada acara berikutnya, yaitu acara rapat presentasi program kerja 2026. Nah, ini melibatkan seluruh anggota di mana kita mensosialisasikan program kerja BPHPI tahun 2026. Waktu itu dilakukan pada hari Sabtu 24 Januari ya, dan secara daring. Alhamdulillah pesertanya ada 48 orang dan lumayan, walaupun sebetulnya kita mengharapkan yang hadir bisa lebih dari situ. Kemudian pada hari Kamis tanggal 50 Februari itu adalah hari ulang tahun ke-52 HPI. Kita juga menyelenggarakan peringatan HUT ke-52 HPI ya. Dan sekali lagi ya, berhubung kondisi keuangan HPI, maka acara tersebut kita lakukan secara daring. Ada 87 orang anggota HPI yang hadir di situ. Dan pada saat itu ada acara yang cukup menarik yang dibawakan oleh Pak Sugeng Haryanto. Beliau adalah ketua tim KKS atau Komite Kompetensi dan Sertifikasi. Beliau berbagi dengan kita semua mengenai pengalaman menjadi penerjemah di 5 zaman ya, mulai dari mesin ketik sampai AI. Mudah-mudahan kita bisa mengadakan acara serupa yang lebih menarik lagi agar bisa melibatkan lebih banyak lagi anggota HPI. Pada malam harinya, di hari yang sama, kita juga mengadakan penandatanganan naskah nota kesepahaman kerjasama antara HPI dengan ICO Argentina. Ini kegiatan ini sebetulnya diinisiasi oleh rekan-rekan dari bidang 2, pengembangan profesi dan bina relasi. Nah, kami mengakomodir proses acara penandatanganan kesepahaman tersebut. Dari kita, Pak Indra Listio menandatangani, kemudian dari ICO Pak Daniel menandatangani hal tersebut, dan kebetulan acara tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Kedubes Indonesia di Argentina. Dilakukan juga secara daring. ICO adalah sebuah organisasi pendidikan di Argentina yang bermaksud untuk mengembangkan jaringan usaha dan kebudayaan Argentina di Indonesia. Mungkin Bapak dulu bisa lihat di situ ada pertukaran
naskah penandatanganan. Ya. Berikutnya, Pak Lucy. Iya, eh, pada tanggal 11 April, sebagaimana biasanya kita mengadakan acara halal bihalal HPI. Nah, karena ini adalah momen yang baik ya bagi anggota HPI yang tidak hanya bermaaf-maafan, tapi juga berjejaring serta bertukar menukar informasi. Kita adakan acara ini secara luring ya atau tatap muka yang dilaksanakan di ruang geraha utama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta. Tantangan yang kita hadapi dalam menyelenggarakan acara ini adalah kita harus memilih tempat yang juga bisa mengakomodir kepentingan para anggota kita yang mempunyai kesulitan dalam bergerak ya atau mobilitas, sehingga kita memberikan akses yang mudah bagi mereka untuk bisa mencapai tempat acara. Samping itu, seperti yang kami sampaikan sebelumnya, karena kondisi keuangan HPI yang belum sebaik yang mungkin kita harapkan, maka untuk menyelenggarakan acara tersebut, untuk bisa menutupi biaya konsumsi ya, dan lain-lain, akhirnya kita membuka kesponsoran, dan alhamdulillah bantuan atau minat dari sponsor untuk mendukung acara tersebut sangat kita apresiasi. Nanti saya akan menyebutkan nama-nama sponsor yang mendukung acara yang terutama acara halal bihalal ini. Alhamdulillah pada saat itu ada 57 orang anggota HPI. Dan kami harapkan pada rekan-rekan untuk bisa hadir di acara-acara HPI, baik itu sifatnya daring maupun luring. Selanjutnya Mbak Lucy. Ya, ini adalah ilustrasi acara halal bihalal kemarin. Ya. Ya, kami juga memfasilitasi proses sosialisasi penyelenggaraan tes sertifikasi nasional, yaitu pada tanggal 30 Mei 2026. Buat rekan-rekan seluruh anggota HPI, kami sangat menghimbau rekan-rekan untuk bisa mengikuti tes sertifikasi nasional karena tadi pelajari bahwasanya hanya sekitar 25% atau mungkin kurang dari seluruh anggota HPI yang tersertifikasi. Sisanya 75% belum tersertifikasi. Pengalaman kami, sertifikat yang diberikan oleh HPI dalam bentuk sertifikat TSN cukup berguna bagi rekan-rekan dalam upaya untuk mendapatkan uang. Untuk tahun ini TSN akan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2026 yang akan diselenggarakan di Jakarta dan Malang. Nanti selanjutnya mengenai TSN ini bisa Mbak Lucy jelaskan ya setelah saya. Nah ini dia. Untuk bidang kerja, untuk divisi kesponsoran di bidang kerja 3, inilah sponsor-sponsor yang mendukung acara di HPI, terutama di acara halal bihalal kemarin. Dari Inixindo, Inixindo adalah penyedia tempat uji untuk TSN. Kemudian TST, penyedia jasa hibrida dan dokumentasi ya, serta tata suara. Kemudian ada Marine and Nugroho Translation Service. Kemarin sebetulnya
kepala divisi kesponsoran, tapi kebetulan beliau sedang berhalang hadir hari ini. Kemudian dari Akademi Transleksi ya, juga memberikan semacam paket untuk mengikuti inisial khusus untuk penerjemahan. Kemudian ada dari Bali Interpreting, ya, Mbak Ayu, kemudian Tala Bahasa, juga Translation Transfer, Patagonia, kemudian ada dari Indoscript International, Main Tata, lalu dari CMM, ya, dan juga dari Electronics. Para sponsor ini juga sebetulnya di belakang mereka itu adalah para anggota API juga yang aktif di usaha mereka masing-masing. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat para sponsor yang sudah mendukung acara HCI sampai hari ini, dan kami mengharapkan dukungannya di acara HPI ke depan. Terasa cukup sekian ya Bapak Ibu uraian dari bidang kerja 3, yaitu penyelenggaraan acara dan sponsoran. Silakan Mbak Lucy. Terima kasih banyak Pak Gagat. Silakan Pak Eki. Terima kasih Mbak Lucy. Maaf tadi ada yang terlupa. Ini penting juga ya. Iya, Pak Tapi Eki. Silakan. ada yang terlupa karena tidak ditulis di teks ini. Jadi di bidang hubungan eksternal itu juga ada hal penting yang terjadi dan diinisiasi oleh rekan di Komda, terutama Komda Bali. Ini saya sangat mengapresiasi. Komda Bali ini sangat aktif membantu Badan Pengurus Pusat untuk melakukan penjangkauan terhadap lembaga-lembaga yang ingin kita ajak bekerja sama gitu. Ini perlu dilaporkan saya kira kepada Nanti rekan-rekan ada anggota. Pak. Ada Ya. di laporan Komda nanti Pak. Oh ya ya. Oh, tapi ini Aman. sebentar aja. Jadi Silakan. kita masih ada penjajakan kerjasama dengan UNUD, MOU dengan Pengadilan Negeri Denpasar, penjajakan kerjasama dengan Pengadilan Agama Badung, dan sosialisasi ke instansi penegak hukum dan lembaga lainnya, Polri dan lain-lain, diinisiasi oleh Komda Bali, dan salah satunya nanti akan kita jajaki di tingkat nasional, yaitu kerjasama dengan Polri gitu ya. Terima kasih Mbak Lucy. Maaf ini tadi tidak ada di teks, jadi saya lupa menyebutkannya karena tidak ada di teks ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Eki. Silakan berikutnya Asti. Baik, saya mewakili Komite Kompetensi dan Sertifikasi dan juga Badan Pengurus HPI menyampaikan bahwa pada tahun ini tes sertifikasi nasional HPI 2026 sampai hari ini ada 3 atau 4 kategori sebetulnya ya. Untuk TSN penerjemah di Jakarta sudah ada 11 orang pendaftar yang akan mengikuti 14 mata uji. Jadi bisa ada lebih dari 1 mata uji yang diambil oleh rekan-rekan masing-masing yang akan hadir di Jakarta. Sementara di Malang sudah ada pendaftar 4 orang yang akan mengikuti 4 mata uji. Sementara untuk TSN editor terjemahan baru ada 1 orang pendaftar di Malang yang akan mengikuti 1 mata uji. Dan untuk TSN juru bahasa yang akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus sudah ada 8 orang pendaftar untuk TSN juru bahasa konvensi dan 1 orang pendaftar TSN juru bahasa kemasyarakatan. Kami sangat mengimbau rekan-rekan yang hadir hari ini untuk ikut lekas mendaftar. Kalau sudah mendaftar, mari ajak rekan-rekan lainnya untuk ikut mendaftar juga. Karena kesempatan ini hanya datang 1 kali dalam 1 tahun. Kalau terlewat pendaftaran tahun ini yang akan tutup dalam 1 pekan mendatang, harus menunggu 1 tahun lagi. Silakan berikutnya Asti. Ini adalah poster publikasi acara sosialisasi dan pendaftaran tes sertifikasi nasional 2026. Berikutnya. Nah, ini yang tadi disebutkan oleh
Pak Eki, ada uji kemampuan menerjemahkan UKM HPI yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2026 di Politeknik Jember yang diikuti 12 peserta. Ini ada dokumentasinya, ada Pak Sugeng yang melaksanakan di sana saat itu sebagai Ketua KKS HPI. Iya, berikutnya adalah kabar tengah tahun dari rekan-rekan Komda. Kami sangat menghargai keaktifan dan kegiatan geliat rekan-rekan di Komda. Kita mulai dari HPI Komda Jawa Barat. Ada 3 kegiatan yang dilaporkan. Ada acara munggahan. Ini sangat Jawa Barat sekali ini acara munggahan ini. Dengan kali ini temanya menahan diri dari dosa penerjemah. Judulnya saja sudah sangat menarik ya. Diikuti 20 peserta secara luring di Dekamasan Bandung. Acara ini sangat merangkul rekan-rekan sesama anggota. Kemudian ada acara diseminasi nasional kemahiran berbahasa Indonesia yang diikuti perwakilan HPI Komda Jabar secara daring via Zoom untuk menjawab undangan dari Balai Bahasa Jawa Barat. Acara ini karena berkaitan dengan Balai Bahasa ini sangat baik untuk menjalin hubungan dengan pihak eksternal sebagai pemangku kepentingan. Dan terakhir ada acara pembekalan dan simulasi TSN HPI Pasangan Bahasa Inggris Indonesia Umum yang belum lama dilaksanakan tanggal 20 Juni lalu di STBA Yapari Aba Bandung, diikuti oleh 15 peserta, ada 12 anggota HPI dan ada 3 non-anggota. Jadi selain mengasah kompetensi anggota, ada juga penjangkauan untuk merangkul non-anggota HPI untuk semoga bisa menjadi anggota HPI. Terima kasih banyak rekan-rekan HPI Komda Jawa Barat. Berikutnya kita bergerak ke Komda Daerah Istimewa Yogyakarta. Di acara ini ada 2 acara. Pertama ada stakeholder meeting, rekonstruksi kurikulum 2026 di Prodi Sastra Inggris Sanata Dharma. Acara ini diikuti oleh seluruh dosen Fakultas Sastra di Universitas Sanata Dharma dan dilakukan secara luring. Dan HPI Komda Daerah Istimewa Yogyakarta ini diwakili oleh ketua dan wakilnya. Ketua dan wakil Komda DIY, Mas Andika Priyadiputra dan Mas Bardiska Putra Krisnanto sebagai narasumber untuk memberikan masukan industri penerjemahan profesional. Dalam acara ini kita melihat baiknya sinergi antara HPI Komda DIY dengan pemangku kepentingan, dalam hal ini Universitas Sanata Dharma. Kemudian ada juga bincang santai penerjemah DIY dengan tema AI dan karya penerjemah di bidang kripto yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni di Genesis Coworking Space and Google Meet. Jadi secara hibrida ya. Diikuti oleh 16 peserta anggota HPI. Acara ini juga sangat menarik dan menjalin hubungan yang baik di antara anggota Komda HPI. Silakan berikutnya sih. Berikutnya kita bergerak makin ke arah timur ke Komda Jatim. Nah, TPJ ini, Temu Penerjemah Jatim, ini adalah acara signature-nya Komda Jatim. Sudah dilaksanakan beberapa kali. Acara ini dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2026 di Universitas Muhammadiyah Malang. Diikuti oleh 125 peserta. Ada 62 anggota HPI dan ada 63 non-anggota. Cukup seimbang ya antara anggota dan non-anggota. Berarti ini saya melihatnya acara ini all in one. Jadi sudah menjalin hubungan yang baik dengan anggota internal HPI saja. Yang saya cukup yakin waktu itu bukan hanya anggota Komda Jatim, tapi ada anggota Komda lainnya, bahkan non-Komda mungkin yang ikut bergabung, juga menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan dalam hal ini UMM.
karena ini ada 2 kegiatan seingat saya, ada acara kumpul-kumpulnya dan juga ada seminarnya juga. Jadi ada pengembangan kompetensi anggota juga di situ dan juga penjangkauan HPI ke non-anggota, merangkul calon-calon anggota kita, apalagi kita lihat ada keseimbangan jumlah peserta baik anggota maupun non-anggota. Saya harap acara ini juga bisa jadi percontohan untuk Komda-Komda lainnya dan mungkin Komda Jatim bisa memberikan sesi antara sesi berbagi atau mentoring juga untuk rekan-rekan Komda lainnya yang ingin membuat acara sejenis, karena kami di pengurus pusat melihat acara ini sebagai acara yang sangat positif. Berikutnya Asti, silakan. Nah, ini yang tadi Pak Eki sebutkan juga, Komda Bali ini juga giat sekali. Kami sangat mengapresiasi rekan-rekan kami di Komda Bali. Ada temu kompak HPI Komda Bali di tanggal 24 Januari di Bumbu Kuliner Nusantara Restoran Denon, Denpasar. Ada 16 peserta yang hadir. Tentunya ini acara yang merangkul anggota Komda sendiri. Lalu ini yang tadi sempat disebutkan oleh Pak Aki, ada penandatanganan nota kesepahaman antara Pengadilan Negeri Denpasar dan HPI diwakili oleh rekan-rekan Komda Bali. Kita lihat ada 3 pengurus Komda yang hadir pada saat itu, dilaksanakan pada tanggal 27 April di ruang Media Center Pengadilan Negeri Denpasar. Acara ini dihadiri oleh 6 anggota HPI dan 4 orang non-anggota ini dari sisi Pengadilan Negeri Denpasar. Berikutnya Asti. Nah, ini juga sangat penting, ada penjajakan kerjasama antara HPI dan Polda Bali, juga HPI dan Pengadilan Agama Badung yang dilaksanakan pada bulan Mei dan Juni. Berikutnya Asti. Nah, ini juga pengiriman surat perkenalan dan imbauan penggunaan penerjemah dan juru bahasa resmi HPI yang dilaksanakan melalui surat dan kunjungan langsung oleh pengurus Komda Bali ke instansi penegak hukum di Bali pada bulan Mei dan Juni. Jadi Komda Bali juga sudah melakukan banyak sekali upaya, baik merangkul anggotanya sendiri dan juga kerjasama dan menjalin hubungan dengan para pemangku kepentingan, terutama yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Komda tersebut. Dalam hal ini di Komda Bali kami melihat banyak sekali kebutuhan untuk penerjemahan dalam bidang hukum ya dan juga penjuru bahasaan. Jadi terima kasih banyak pada rekan-rekan Komda. Berikutnya Asti. Ada satu lagi dari Komda Sulawesi Selatan. Komda Sulawesi Selatan menghadiri kuliah tamu Sworn Translation 2.0 in the Age of AI, Who Guarantees Accuracy and Should We Fear Being Replaced. Acara ini dilaksanakan pada bulan Maret 2026 dan mengundang pembicara asing Dr. Daniel Krause, Certified and Sworn Translator for Indonesian and Malay and Germany, and linguist specializing in the languages of Southeast Asia, yang dilaksanakan di Aula Profesor Matulada, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Makassar. Acara ini dihadiri hanya 15 anggota HPI karena memang di Sulawesi Selatan belum terlalu banyak anggota kami, tapi ada 135 peserta non-anggota dan kami merasa ini dari fakultas ya, dari universitas. Dan dalam hal ini juga kuliah tamu ini kami rasa sudah mencakup beberapa bidang. Terima kasih atas kehadirannya Pak Hananto. Acara ini meningkatkan kompetensi juga tentu dengan mendatangkan ahli yang setingkat ini, juga menjalin kerjasama dengan universitas sebagai pemangku kepentingan dan juga tentunya merangkul calon-calon anggota kita yang ada di universitas tersebut. Terima kasih banyak. Berikutnya Asti. Dengan ini sudah berakhir pemaparan kami mengenai kabar tengah tahun 2026. Jika ada yang ingin ditanyakan, kita masih ada waktu untuk berkomunikasi dan tanya jawab. Silakan, ruangan kami buka.
Ya, silakan rekan-rekan. Apakah ada yang mau berbincang atau menanyakan sesuatu kepada baik pengurus pusat maupun pengurus Komda? Silakan. Atau Pak Indra ada yang mau ditambahkan? Pak Eki, Bang Ginting, Pak Gagat, silakan. Dari saya cukup, silahkan. Atau rekan-rekan ketua Komda, saya lihat ada beberapa ketua Komda di sini, ada Pak Kanda, ada Mas Afif, ada Mas Andika. Apakah ada kesulitan atau ada sesuatu yang butuh bantuan baik pengurus pusat atau dari Komda lain? Silakan loh. Atau ngobrol juga boleh sih. Kita masih ada waktu 1 jam. Santai dulu di hari Sabtu ini. Silakan rekan-rekan. Yang ngobrol aja kali ya. Boleh. Pak Iya, Kabar. iya Mbak Lucy. Yes, Mas Afif. Apa kabar, Mas? Kabar baik. Waduh, lagi di Lagi di stasiun. jalan, di jalan. Ini Mas Andika juga lagi bilang lagi di stasiun Gubeng ini. Ya, aku mau ke Surabaya Mas Lagi Andika. jalan-jalan. Nah, kunjungan antar Komda boleh banget loh. Apa? Oh ini Mas Afif jemput Mas Andika. Mas Andika ini. Enggak. Enggak mau dijemput Mas Andika. Enggak, sepertinya ini apa di laporan Jatim ada yang terlewat kayak sepertinya. Karena di waktu TPJ itu kita kalau nggak salah MOI Pak Indra nggih Pak Indra sama UMM juga. Tapi iya. saya lupa itu sifatnya pembaruan, perpanjangan atau bagaimana kemarin itu ya. Saya lupa. Nggak apa-apa, itu tetap ini sih, tetap Mm-mm. kerjasama Ya, dengan memang kelompok kepentingannya. betul. Memang kebetulan kemarin TPJ itu rangkaiannya itu ya betul seperti Mbak Lucy tadi bilang All all in in one one. itu. Jadi semua bina apa relasi internal, eksternal termasuk pelatihan. Kalau mungkin bisa saya masukkan juga saya melibatkan beberapa anggota untuk jadi untuk terlibat dalam kepanitiaan itu mungkin juga bisa masuk dalam bina kepemimpinan juga mungkin ya. Tapi Ya, oke. karena Tentu. iya jadi benar-benar all in one memang benar kemarin itu. Oh ya Mas Afif, mohon maaf itu tidak tercantum tadi ya. Ya, Ya itu memang mungkin kami mungkin belum melaporkan secara detail. Gak masuk di laporannya itu. Iya. Iya, kadang-kadang begini. Nah ini berarti itu menjadi catatan buat kita ya. Jadi alur kerja kita mungkin ada yang masih terputus. Jadi misalnya ada beberapa kegiatan hubungan eksternal yang diinisiasi oleh pengurus pusat, ada yang diinisiasi oleh Komda. Nah, tapi tidak dilaporkan secara terpusat ini Pak Indra. Jadi mungkin nanti perlu kita perbaiki dengan tadi masukan dari Komda Bali dan Jatim ini kita tahu bahwa ternyata dalam sistem kerja kita masih ada hal yang terputus ini. Ya, jadi Bu Meta dan rekan-rekan dari divisi hubungan eksternal itu tidak selalu menerima laporan tentang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bidang mereka dari Komda dan dari pengurus pusat, karena pengurus pusat di bidang lain begitu ya. Jadi mungkin nanti Pak Indra kita perlu mengadakan memperbaiki alur komunikasinya sehingga semua kegiatan apapun yang kalau berhubungan dengan suatu divisi itu harus ada laporan ke divisi itu sehingga divisi itu menjadi aware atau tahu bahwa ada kegiatan yang diinisiasi oleh Komda misalnya oleh Mas Afif dan rekan-rekan itu mengandung elemen hubungan eksternal, membina relasi, kepemimpinan dan lain-lain. Ya, terima kasih Mas Afif. Ya Pak Eki. Mohon maaf kami kemarin mungkin ya memang betul saya setuju dengan Pak Eki. Mungkin alurnya mungkin perlu kita perbaiki lagi mungkin. Pak Kanda, gimana Pak? Apakah ada masukan atau ada kabar Ya, yang izin lebih bertanya lanjut? aja nih Mbak. Silakan. Izin bertanya aja. Dalam sesi mentoring kalau nggak salah yang edisi lalu itu
kita sempat membahas bahwa supaya dibikin semacam daftar acara next yang berikutnya, yang mungkin kita bisa punya ancar-ancar untuk ikut gitu ya, acara itu. Karena terus terang saya tuh kemarin agak ya menyesalkan begitu bahwa DIY Mas Andika itu kan punya acara bagus tuh, AI dan kripto. Kebetulan saya kan di sini berhubungan dengan orang Rusia, itu orang main kripto semua tuh. Saya tahunya itu ya sehari sebelumnya kalau nggak salah, dan pengen ikut ya udah nggak bisa karena onsite ya, nggak ada online-nya. Bahkan setelah acara itu pun saya hubungi Mas Andika untuk minta bahan begitu, karena saya memang butuh sekali. Nah, ini Mas Andikanya angkat tangan nih. Silakan Mas Andika. Enggak, poinnya sebenarnya bukan soal itu hanya kan contoh. Poinnya adalah di sesi mentoring kita udah bahas itu bahwa acara next itu apa aja. Sejauh yang saya tahu, selama ini acara yang mau kita lakukan memang diinfokan lewat email ya, email masing-masing anggota. Tapi kan maksudnya hanya tinggal beberapa hari sebelumnya gitu loh. Jadi agak mepet-mepet gitu jadinya ininya. Terutama yang onsite ya, yang onsite itu. Itu sih yang saya ini kan satu ya. Terus dalam laporan Komda yang baru dimunculkan kan berapa Komda tadi? 3, 4 ya? 4 ya? Nah, Komda lain 5. kemana itu? 5 ya? Komda lain kemana tanda tanya? Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Mohon banyak Pak Kanda. jawaban. Silakan Mas Andika tadi angkat tangan. Apakah masih ada di sini Mas Andika? Maaf Pak Kanda, kemarin tuh acara dadakan jadi belum bilang ke pusat memang gitu. Iya. Acaranya kebetulan dadakan Pak. Dadakan gitu ya. Bisa dibikin lagi kok nanti Pak Kanda. Nah, tuh Atau Mas Andika, itu yang hal semacam itu mungkin diinisiasi oleh Komda, tetapi nanti bisa diangkat ke nasional karena saya kira isu-isunya bagus penting sekali, ya. betul. Jadi Betul. saya melihat ada 2 acara penting yang sudah diinisiasi oleh Komda Jogja yang nanti saya ingin diangkat ke tingkat nasional. Itu karena relevansinya sangat tinggi gitu ya, terutama yang berkaitan dengan AI itu ya. Dalam waktu dekat ini minggu depan ya Mas Andika ya? Ya Pak, minggu depan tapi offline juga. Ya, offline minggu depan. Saya nanti itu kita lihat sebagai pilot project atau pilot program. Nanti kita lihat hasilnya dan kita angkat ke tingkat nasional supaya rekan-rekan dari daerah-daerah lain juga bisa mendapatkan hal yang sama, begitu ya. Itu Komda Jogja ini menarik. Saya juga kalau ini mau datang ke Jogja kalau boleh ya. Tuh boleh nggak Mas Andika? Ya boleh kan, luring bebas tapi sampai Jogja dulu. Pak Eki Oh, boleh ya? Tuh. Boleh dong, Pak. Tanggal berapa? Tanggalnya saya lupa. Minggu 18-19 Pak. Cuma kan besok itu kan 2 acara berurutan 2 hari. Sebenarnya saya sengaja Sabtu Minggu itu biar kalau mau ikut simulasi dan mau ikut acara berikutnya sekalian kalau mau liburan ke Jogja 2 hari gitu loh. Cuma ini kan posternya baru jadi hari ini, kayaknya baru naik 2 hari dibikin. ini kayaknya. Ya, betul. Gitu, kasih. Saya tertarik yang Sabtunya. Nah, jalan-jalan Pak ke Jogja. Sabtunya yang simulasi TSN Pak, minggunya yang masuk. Sebalik. Yang minggunya berarti ya. Ya. Tapi kalau mau datang ke simulasi TSN, Pak Eki bisa memberikan masukan sebagai lulusan TSN, Pak. Saya ikut TSN harus 2 kali baru lulus. Sama kok Pak, nggak usah kita Pak Sugeng aja ngulang Pak, apalagi kita. Nggak masalah Pak. Oh enggak, yang pertama lulus langsung, yang kedua harus 2 kali. Iya. Nah, saya juga ngulang kok Pak, karena ini justru bukti bahwa TSN penilaiannya sangat objektif, tidak ada sistem KKN, nggak ada sistem kenal-kenalan. Kalau KKN sih pasti saya udah lulus dari awal gitu. Tapi ini kan emang saya aja ngulang, Pak Sugeng aja pakai ngulang. Oh, sombong ini. Saya belum ngulang.
Oh, kok sombong, Mas? Berarti pengumuman ininya yang untuk Jogja harus lebih awal nih biar banyak. Iya, ini ya lagi disusun Pak, karena rekan-rekan menyiapkan acara ini. Sambil menyiapkan ini sebetulnya mereka tandem sudah. Mbak, oh ya Mbak Asti sih, Mbak Itu Asti yang Mbak Aster yang TSN-nya luar biasa, luar luar biasa. biasa, TSN nanti ngulang langsung babat habis semua lagi. babat Gile habis sih. dan langsung lulus semua. Langsung lulus itu emang magic sih. Angkat topi saya. Pak Walaupun Eki lagi nggak pakai boleh topi. Pak Eki boleh diulang lagi Pak Eki penjelasan tentang yang rencana kompetisi interpreting nasional dan regional Pak Eki rencana. Oh iya, Nah, ini yang tadi berkaitan dengan Kaktik ya. ya. Insya Allah, Pak Indra sudah dihubungi oleh pengurus Kaktik dan Pak Indra juga merupakan bagian dari eksekutif boardnya. Itu kita tahun 2027 akan Kaktik akan mengadakan lomba interpreting tingkat regional. Jadi ASEAN, Cina pesertanya, dan kita diminta oleh Kaktik untuk menjadi penyelenggara seleksi tingkat nasional. Di Kaktik ini kita unik ya, karena Kaktik ini sebagian besar anggotanya adalah universitas-universitas di ASEAN dan Cina. Dari Indonesia, ini asosiasi penerjemah atau itu hanya HPI menjadi anggota yang istimewa karena kita bukan universitas tapi mendapat pengakuan yang yang baik ya. Dan waktu konferensi di Malaysia itu saya mengusulkan lomba itu tadinya diusulkan diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa yang belajar translation interpreting gitu ya. Nah, tapi saya waktu itu saya mengatakan bahwa HPI ini bukan universitas, jadi saya mengusulkan agar anggota HPI, anggota yang muda dan aspiran itu bisa mengikuti lomba ini. Jadi nanti di tingkat nasional, Pak Indra, kita sedang menjajaki kerjasama dengan perguruan tinggi di Indonesia yang bersedia atau yang akan bekerjasama dengan kita untuk menyelenggarakan seleksi nasional untuk memilih wakil-wakil kita yang akan kita kirim ke lomba penjuru bahasaan tingkat regional ini. Nanti 4 orang yang akan kita kirim. Dan desain acaranya sudah saya kirimkan ke Pak Indra. Nanti apakah bisa dilaksanakan atau tidak, kita banyak sekali faktor-faktornya. Karena salah satu kendala besar di organisasi ini adalah pendanaan, terus terang ya. Jadi untuk menyelenggarakan acara-acara nasional, internasional yang besar, itu kan perlu modal yang tidak sedikit. Itu salah satu kendala yang kita hadapi sebagai organisasi profesi yang mengandalkan keuangannya dari iuran anggota. Tadi dari bidang 1, Mas Wahyu kan sudah melaporkan bagaimana situasi keuangan kita. Jadi dan kita punya program-program prioritas yang seperti penataan berbagai macam teknologi yang akan kita pakai, itu juga memerlukan biaya besar, sehingga untuk kegiatan-kegiatan lain prioritasnya berada di bawah gitu ya. Jadi ini mungkin perlu dipahami juga oleh rekan-rekan anggota kenapa kadang-kadang kita seperti kekurangan dana. Bukan, kan 500 juta itu cukup banyak, tapi bukan itu masalahnya, karena ada prioritas-prioritas yang kita ingin capai sebagai organisasi. Begitu Pak Indra, mungkin detailnya nanti bisa kita sampaikan di kanal-kanal
komunikasi kita ya. Pasti. Tapi pada umumnya saya ingin rekan-rekan memahami bahwa kita tuh ada kesempatan nanti di tahun 2002 mengetahui bahwa tahun depan kita akan ada ini, dan mudah-mudahan bisa terlaksana. Dan kalau seleksi kita sebagai penyelenggara seleksi nasional berhasil kita laksanakan, kita bisa mengirim wakil kita untuk berlomba di tingkat regional dan internasional. Itu ada Cynthia? Mbak Tia. Iya, Silakan Mbak Tia. terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Lagi. Terima kasih juga untuk paparan presentasi dari seluruh wakil ketua. Luar biasa sekali pencapaian kita di semester ini ya Pak. Saya ada unek-unek sih sedikit kami dari hubungan divisi internal. Jadi memang dari tahun lalu kami sudah menjalankan mentoring, itu program kami, dan di tahun ini pun meskipun ada kendala dan juga ada mungkin yang kurang, tapi sampai terakhir kami masih bisa menjalankan mentoring. Jadi ada Bu Ayu dan juga saya. Tapi di sini selama 1,5 tahun ini sebenarnya ada pertanyaan yang jadi anggota Komda yang ikut untuk mentoring ini kan tidak semuanya, dan ada beberapa Komda yang memang sama sekali tidak ikut. Jadi kami di divisi internal sudah mencoba secara persuasif, baik itu lewat grup besar, baik itu secara personal pun, kami japri teman-teman di Komda. Tetapi memang untuk respon itu tidak sampai 100% gitu ya untuk responnya, dan bahkan ada yang sama sekali tidak menjawab misalkan, atau tidak info kami kalau masalahnya di mana atau ada apa gitu. Jadi mungkin saya ingin minta bantuan sama teman di sini, terutama di teman-teman di pengurus pusat dan juga teman-teman Komda lainnya, bagaimana langkah bersama yang emang bisa efektif nih untuk mengajak kembali rekan-rekan Komda agar mereka bisa lebih aktif berpartisipasi. Mungkin bisa kita pikirkan bersama, karena saya secara pribadi, kami di divisi internal pun merasa teman-teman Komda itu aset kita, dan juga kita butuh regenerasi, kaderisasi untuk berikutnya agar organisasi ini tetap hidup gitu. Mungkin bisa kita sharing bersama di sini, dan mungkin ada tips-tips yang mungkin harus kayak gini gitu. Itu sih teman-teman. Kak Indra izin, mungkin ada insight-nya yang bisa dibagikan juga ke kami, biar gimana sih nyolek mereka, strateginya apa sih biar lebih lagi keterlibatan mereka itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Cynthia ya. Memang masukannya ya, terima kasih banyak. Saya ingin mengomentari dulu juga memang terkait dengan Komda ini. Memang saya sangat paham karena memang keberlanjutan atau keterlibatan siapa saja sebenarnya ya, setiap pihak ya, baik itu Komda atau pengurus, itu biasanya itu kalau ada relevansinya umumnya gitu ya, relevansinya. Mungkin saat ini teman-teman Komda yang belum aktif ini mungkin agak saya sih melihatnya mungkin para pengurusnya ada kemungkinan sibuk ya, yang sehingga waktunya itu tidak bisa fokus ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ada kemungkinan juga mungkin teman-teman di Komda kehilangan tema-tema relevan ya, tema-tema relevan yang bisa menyatukan mungkin para pengurus di Komdanya untuk sama-sama mengaktifkan kembali kegiatan-kegiatan Komda. Tapi tidak apa-apa, saya sepakat bahwa Komda itu aset ya, aset bagi organisasi, karena memang
pembentukan Komda itu dimaksudkan tadinya adalah untuk memenuhi kebutuhan unik, kebutuhan spesifik para anggota yang berada di Komda yang bersangkutan. Jadi kita terus akan mencoba melakukan berbagai macam pendekatan yang berbeda tentunya. Jadi ya kita masih ada waktu sampai 2027 ya kepengurusan ini, 1,5 tahun lagi. Dan kita akan coba dengan berbagai macam cara. Andai pun kalaupun nanti sampai tahun 2027 ternyata perkembangannya pun perkembangan Komda itu tidak sesignifikan, mungkin kita nanti bisa bicarakan di level Kongres terkait dengan relevansi pembentukan Komda. Karena ini apakah ini masih relevan apa enggak gitu kan ya. Kalaupun masih relevan, mungkin kita perlu meredefinisi kembali tentang syarat-syarat pendirian Komda sehingga ini tidak menjadi beban bersama. Maksud saya tidak menjadi beban bersama tuh begini. Teman-teman di Komda merasa bersalah gitu kan, pengurusnya merasa bersalah gitu kan, terus pusat juga merasa bersalah ke pengurusnya, sehingga itu tidak bagus gitu secara organisasi. Jadi kita nanti karena ini sudah ada di ADART, maka kita akan terus upayakan yang lakukan yang terbaik sesuai koridor di ADART. Namun nanti kita kan akan melihat perkembangan nanti nih sampai akhir 27 ini. Jika ternyata memang masih seperti ini, kita harus sama-sama kembali untuk mendefinisi ulang dan menyusun kembali tentang apakah ini masih relevan apa enggak. Kalau relevan, syarat-syaratnya apa saja gitu kan ya. Jadi kita nanti, yaitu fungsinya Kongres, itu untuk kita berhenti sejenak, kemudian menata kembali untuk selanjutnya. Jadi tujuannya adalah di dalam kepengurusan organisasi, baik di level pusat maupun di level Komda, prinsip dasarnya karena ini sukarela ya, prinsip dasarnya itu teman-teman mengelola ini harus dengan penuh kegembiraan ya. Kalau saya melihat begitu, jadi penuh kegembiraan dan penuh keakraban, penuh forward looking ya. Jadi optimisme itu yang harus kita bangun. Jadi seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Jadi kita sadar karena saya sangat menyadari betul bahwa teman-teman ini sibuk semua, ya. Sibuk dengan waktunya baik di pekerjaan maupun di keluarga. Nah itu sebabnya memang di dalam kepengurusan ini memang perlu kebesaran hati ya, keluangan waktu rekan-rekan semua. Seperti itu. Jadi nanti kita akan terus berusaha Mbak Cynthia ya sampai 2027 karena memang ini yang sudah diamanatkan di ADART. Nah, nanti seperti yang tadi jika berhasil maka ini bisa dijadikan pelajaran juga yang perlu disampaikan nanti di Kongres. Oh ini kita berhasil begini. Berarti nanti kita kedepannya bisa sampaikan. Tapi jika tidak dan itu berpotensi juga hanya akan menambah beban ya, menambah beban psikologi, menambah beban rekan-rekan, relasi antar pribadi gitu kan, itu kan harus dijaga kan. Jangan sampai kepengurusan ini hanya karena tidak terjadi koordinasi yang baik jadi relasinya nggak bagus. Bukan seperti itu. Jadi bukan seperti itu. Jadi harapannya dengan adanya organisasi ini teman-teman kita semua anggota pengurus ini bisa berkembang secara pengetahuan maupun secara organisasi maupun secara hubungan antar pribadi juga ya. Tujuannya seperti itu. Terima kasih Mbak Cynthia atas perspektif. Terima kasih banyak Mbak Tia. Ini Mas Ali nih, angkat tangan. Donatur TSN kita beberapa tahun belakangan ini. Bisa aja. Apa kabar Mas Ali? Silakan Mas. Alhamdulillah sehat. Ya, saya aja nimbrung aja. Kasih testimoni sebenarnya kalau dulu waktu sebelum jadi pengurus itu kan saya selalu terkesima memang sama pengurus itu. Karena ceritanya kok begitu luar biasa gitu. Setelah masuk malah makin
apa ya, makin lagi gitu. Saya lihat itu kalau zaman kuliah kan ada kupu-kupu, kuliah pulang gitu ya. Kalau pengurus ini sekarang jadi kera ini. Kerja rapat, tiap hari rapat gitu. Malah saya pernah ngikutin Pak Indra itu sehari kok 5 kali ada di apa itu, ini seminar A, terus seminar B, rapat A, rapat B. Loh, nggak capek ya? Keluarga nggak ada yang anu ini. Tapi ya memang apa itu, begitu juga pengurus yang lain kan saya lihat, saya aja juga apa itu, rasanya tapi ya nikmat gitu loh. Makanya itu tadi Mbak Cynthia juga terus semangat aja nggak apa-apa itu. Jadi kita memang hubungan hubungan relasi dengan sesama itu kan jangan sampai rusak lah gitu ya. Walaupun kita memang apa itu di organisasi kadang ya ada lelahnya, ada capeknya gitu. Ya, tapi kan ya itu kata Pak Indra memang kalau kita apa ya jalani dengan riang gitu aja ya pokoknya longgar ya kita jalan ya sibuk ya kita maklumi gitu kan ya jadi enak ya gitu ya. Iya. Saya Jadi kira gitu aja tidak sih. apa-apa kita sampaikan saja kan di dalam waduh ini saling mengcover gitu. Ya betul betul. Iya. betul. Saya juga Dan sudah melihat juga alhamdulillah ya sekarang juga kalau di kepengurusan semakin sebetulnya sudah lumayan sebetulnya ya. Baik sudah mulai muncul banyak ya nama-nama figur-figur baru yang proses suksesinya gitu kan ya yang untuk kedepannya. Jadi insya Allah saya sih dari sisi saya itu optimis ya. Optimis nih HPI pengelolanya akan semakin baik gitu kan ya, semakin baik dan dari sisi sistem juga, dari sisi sistem keorganisasinya jauh semakin baik, dari sisi pengelolaan manajemen itu semakin rapih gitu kan. Jadi ya kita sama-sama lah ya teman-teman anggota silakan jika bahkan saya mengundang jika teman-teman ingin menjadi bagian dari kepengurusan juga boleh sampaikan. Kami sangat membuka rekan-rekan ya, kehadiran rekan-rekan untuk turut sama-sama membangun HPI. Karena seperti yang Pak Indra sering sampaikan, kalau rajin bayar iuran itu baru baru keterlibatan paling rendah ya Pak ya, paling minimal lah gitu, biar minimumnya lah gitu kata anak sekarang gitu. Luar biasa lah, ini rekan-rekan semua ini kan HPI bisa sampai ke titik ini kan karena rekan-rekan semua sebenarnya. Betul. Jadi rekan-rekan pengurus semua sebetulnya ini dan anggota juga gitu, dukungan dari anggota. Betul. Jadi tanpa ada pengorbanan dari rekan-rekan pengurus di Komda maupun di pusat, termasuk juga dengan anggota, dengan membayar iuran ya HPI nggak bisa sampai ke seperti sekarang ini. Betul sekali. Dan insya Allah lah HPI semakin berkembang dan bahkan dalam beberapa bulan terakhir ini kemarin itu saya diminta oleh Fit Asia ya, Fit Asia untuk mengadakan konferensi internasional di mana HPI sebagai tuan rumahnya gitu kan ya. Dan ini sedang masih saya pertimbangkan karena ini sebenarnya kepercayaan dari organisasi terbesar penerjemah dan juru bahasa di dunia, FIT ya. Jadi meminta HPI. Jadi ini penghargaan dan pengakuan sebenarnya. Jadi penghargaan dan pengakuan dari FIT melihat kiprah HPI sebetulnya, melihat kiprah HPI secara internal di dalam negeri yang mereka juga memantau kegiatan-kegiatan kita itu di sosmed itu, dan mereka selalu bilang, Indra, HPI aktif sekali ya, memang aktif sekali itu teman-teman hebat banget gitu, para pengurusnya itu luar biasa. Iya ini enggak seperti di organisasi-organisasi yang lain, ini hampir tiap bulan nih HPI muncul terus kan, HPI itu di itu ya. Karena kita siarkan juga ya. HPI sajalah kalau gitu bikin kongres internasional di bawah Fit Asia gitu kan. Ya kita lagi memikirkan ini, rencananya 2028 ya, tapi memang ini perlu koordinasi yang solid nanti dengan perguruan tinggi ya. Harus mulai sekarang ya. Harus sudah mulai. Ini saya juga sedang mencari menjajaki kemungkinan berbagai macam ya. Tetapi intinya adalah begini.
pengakuan dan penghargaan dari organisasi internasional ini nilai tersendiri ya buat kita. Jadi artinya mereka memantau kita, melihat kita gitu bahwa kita ini ada gitu, dan itu karena teman-teman semua gitu kan. Betul. Jadi credit go to you guys all semuanya gitu kan. Jadi luar biasa sekali saya baik di pusat maupun di Komda maupun anggota yang terus menjaga iklim organisasi kondusif, profesional, Ya. terus guyub ya. Nah itu luar biasa sekali. Dan saya berharap rekan-rekan terus memelihara sikap profesional seperti ini terhadap rekan-rekan anggota maupun terhadap organisasinya. Demikian, terima kasih banyak. Kalau sampai terjadi Pak Indah, Ya. insya Allah terjadi, akan menjadi pengulangan setelah 21 tahun setelah Betul, ya. COVID Buka terakhir lancar di ya. Indonesia. Ya. Yes, amin, amin. Kita pernah mengadakan itu 21 tahun yang lalu dan kita ingin mengulang Ya. kembali ya. Tahun 2007. Dengan wajah yang berbeda gitu. Iya dong. Jauh lebih canggih dong HPI sekarang. Nanti seperti yang disampaikan oleh Mas Wahyu juga kan ya, Mas Wahyu, bahwa sistem website kita si HPI itu akan terintegrasi sehingga ini semakin terintegrasi. Jadi dari sistem administrasi maupun dari sistem informasinya kita akan semakin profesional dalam beberapa waktu ke depan ya, karena ini prosesnya ini sedang dibangun. Jadi mudah-mudahan dengan support system yang solid juga rekan-rekan yang menjadi anggota HPI bisa memperoleh manfaat personal maupun profesional buat rekan-rekan semua. Demikian. Ya. Silakan ada yang mau tambahkan lain. Saya kira kita tetap berusaha Mbak Tia meskipun Ya. ada banyak kendala ya, tapi saya kira kita lihat semua rekan-rekan di sini tidak ada yang menjalankan tugasnya tanpa kendala, pasti banyak lah ya. Tapi yang perlu kita garis bawahi itu selalu maju, selalu jalan ya. Kalau kita kembali kita look back ya ke masa lalu, kita melihat progresnya itu terlihat kok ya. Jadi progresnya semakin baik. Pastilah ada, setiap zaman pasti ada kendalanya ya. Tapi ya nggak apa-apa, kita hadapi aja, nikmati saja. Tidak usah khawatir, santai aja hadapi. Dijalanin aja ya Pak. Jalani. Apalagi waktu saya sedikit baca dulu sejarah-sejarah yang tertulis itu Pak, ternyata semua kendala itu sudah terjadi dulu juga gitu. Kita hanya mengulang gitu. Ya, mengulang. Toh jalan-jalan aja kan nyampe sampai sini juga gitu. Iya, jalannya aja nanti ketemu jalannya sendiri. Betul banget Pak. Tapi yang paling penting saya selalu ini ya, yang paling penting itu dalam berorganisasi ya, baik di level kita antar pengurus maupun dan anggota, gunakan organisasi ini sebagai alat yang membuat kita jadi bertumbuh gitu. Jadi caranya gimana, pokoknya cari sisi positifnya saja lah ya. Kita bisa sama membangun network gitu kan, dengan kita membangun network sesama pengurus dan anggota, otomatis nantinya semuanya akan ikut berkembang. Ya, ada nilai plusnya kok Pak. Saya Selalu ada proses. Selalu. Ya. Demikian. Masih ada lagi? Ada sedikit tambahan Pak Indah, saya baru teringat sebetulnya yang belum tercantum dalam laporan karena memang belum secara resmi ada hubungan MOU, tapi hubungan yang sangat baik dan sangat erat sudah terjadi juga antara HPI dengan Kementerian Kebudayaan. Oh iya. Karena setiap acara Kementerian Kebudayaan kita diundang dan kadang kalaupun kita tidak berkesempatan hadir,
nama kita selalu muncul dengan nama yang harum. Ya, ya. HPI selalu disebut, Alhamdulillah. bahkan di acara yang lalu saya mendapat informasi bahwa Bapak Menteri menyebut kita bahwa sangat dihargai kehadiran HPI, dan kebetulan saya juga akan ada program dengan Kementerian Kebudayaan nanti. HPI kehadirannya sangat dihargai oleh Bapak Menteri dan juga oleh pihak pusat kebudayaan Jerman dan Prancis. Jauh ini Pak Indra, Pak Eki sangat dinantikan kehadirannya di acara pusat kebudayaan dan kedutaan besar Prancis di pekan depan. Semoga Pak Indra dan Pak Eki bisa hadir. Saya berulang kali ditanyakan, Pak Indra mana, Pak Eki mana. Insya Allah nanti saya akan hadir, Ya, Mbak jumpa Lucy, di sana, dan Pak. jika nanti dan Kementerian Kebudayaan juga, jika memang kita perlu audiensi ya untuk untuk bertukar pikiran lebih dekat gitu kan, silahkan dijadwalkan saja. Ya, Dan nanti saya coba saya akan jajaki dengan lagi, senang Pak. hati untuk memaparkan tentang HPI itu apa, seperti apa, dan signifikansi keberadaan HPI, kiprahnya di Indonesia seperti apa, di Indonesia dan di dunia ya, di Indonesia dan di dunia ini seperti apa. Ini kesempatan menjangkau ini pusat-pusat kebudayaan dan kedutaan itu sebenarnya luas terbuka ya. Tapi saat ini yang baru erat berhubungan dengan kita itu Prancis dan Jerman, tadi seperti disebut Mbak Lucy. Meskipun kita tidak punya MOU. Belum ya, siapa tahu bisa. Iya, tanpa MOU pun karena kita sudah menjalankan kerja bersama. Betul. Jadi mereka selalu mengingat kita. Jadi penting untuk memulai saja tanpa MOU pun. Kalau kita sudah punya kegiatan bersama, saya kira akan membuat kita menjadi diingat. Iya. Ya. Itu. Kalau ada misalnya rekan-rekan di sini yang punya kenalan pusat-pusat kebudayaan lain yang mau diajak bekerja sama dengan HPI, boleh banget ya Pak Eki. Betul. Jadi saya mendorong ini terutama Kang Ahmad. Nah, ada di sini. masih ada kan Kang Ahmad? Beliau kan kerja di Kedutaan Arab Saudi. Coba. Kemudian Pak Kander mungkin sebagai penerjemah Rusia bisa membantu kita menghubungkan dengan kedutaan Rusia supaya kita punya koneksi juga dengan dengan pusat kebudayaan Rusia. Siapa tahu ya ini jadi Pak Kander kalau misalnya punya koneksi ke kedutaan besar Rusia atau kenal orang, coba perkenalkan HPI juga ya. Iya. Yang sudah berada di dalam, Kang Ahmad. Kang Ahmad masih ada nggak ini? Jadi kita berkembang secara organik ya. Jadi setiap individu kita ini merupakan ambasadornya HPI. Jadi rekan-rekan semua itu adalah dutanya HPI untuk mohon kabarkan ya. Itu salah satu bentuk kontribusi rekan-rekan terhadap organisasi, bisa menjadi ambasadornya HPI dan menyampaikan hal-hal baik ya, tentunya hal-hal baik tentang profesi ini dan afiliasi rekan-rekan terhadap organisasi ini. Dan dengan cara seperti itu kita bisa gerak dan tumbuh bersama. Jadi tidak hanya pengurus tapi semua lapisan, jadi kita bisa berkembang secara organik. Seperti itu. Nah, itu harapan organisasi ya. Harapan saya sebagai ketua umum dengan keberadaannya organisasi ini adalah membuat kita semua yang berada di organisasi ini menjadi tumbuh bersama. Kita tumbuh bersama, organisasinya kuat, profesinya meningkat, insya Allah rekan-rekan pintu rezekinya nanti akan semakin banyak dan sustainable di masa depan. Seperti itu. Itu salah satu juga rencana visi yang sangat strategis dari organisasi itu membangun ekosistem profesi, yaitu dengan berkolaborasi dengan berbagai macam pihak strategic stakeholders, dengan pemerintah dan pihak swasta, dengan LSP, dengan
lembaga agensi penyedia jasa penerjemahan, organisasi regional, organisasi internasional. Nah, kita lakukan secara serentak seperti itu. Mudah-mudahan ini semua sebenarnya ini tugas kita semua bareng-bareng ya. Tugas kita yang dan kita di pengurus ini menjadi prime mover-nya lah ya. Demikian, Mbak Lucy. Terima kasih banyak Pak Indah, Pak Eki, Mas Ali. Apakah rekan-rekan lain ada yang masih ingin menambahkan sesuatu atau tidak? Jika tidak, kita bisa akhiri di sini walaupun belum pukul 11. Kita foto bareng. Silakan rekan-rekan, mari membuka kamera sejenak. Kita ambil foto bersama. Asti, bisa membantukah? Bisa, mari kita buka kamera kita sejenak, rekan-rekan, untuk berfoto bersama. Oh, Sandika udah nyampe stasiun ini. Siap masuk kereta dia. Oke. Mas Afif lagi bisa buka kameranya? Lagi aman nggak di jalan? Udah, Arfan tadi sempat kebuka kameranya, terus mati lagi. Pak Gagat, wah. Lanjut olahraga nih Pak Gagat. Bu Ira. Buka kok ini kameranya. Ada ya? Nah, ini Oh iya, itu kelihatan. Sip. Oke, sudah siap. Asis. Iya. Oke, kita ambil 2 jepretan ya. Mari, yang pertama, 1, 2, 3. Iya. Yang kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Terima semuanya. kasih banyak Asti. Terima kasih banyak rekan-rekan. Oh, ternyata ada Kang Terima Irfan kasih juga, baru lihat. Iya, Mas Andika itu mau pulang atau baru datang di Surabaya itu? Baru datang Pak, lanjut Jogja, naik kapal tadi dari Lombok. Wah, Oh, dari sedap. Lombok, keren nih. Oh, ini ada Mbak Ira nih. Hai Masih di Mbak Ira. Australia, Mbak Ira. Lagi di Sentul ya? Iya, iya. Naik Rocita ya? Baru Mas sampai Andika? Sentul. Iya. Alhamdulillah. Baik, Oh, Mbak terima Ira kasih udah di buat Indonesia semua. ya? Lagi di Udah Sentul itu, Pak, Bu. udah Sentul. Oh, Mau ke rumah oke. Pak Indra besok, mau ikut nggak? Ngomong Nggak deh, tetangga harus nih. ini. Mau main ke rumah Pak Indra, mampir kita sidak itu ya Pak Makasih ya. semuanya, dadah. Terima kasih Mas Andika, hati-hati di jalan. Oke. Ini sudah selesai ya? Sudah Pak, ya? sudah. Oke. Rekan-rekan kalau mau ngobrol-ngobrol santai, monggo silahkan. Ya, nggak apa-apa, Ya. masih boleh. Ya. Terima Ya. kasih Pak